Pernah dengar kabar kalau ada artis yang gak pernah tua, gak pernah gagal, dan selalu di puncak karena ada perjanjian yang gak boleh diungkap? Malam itu, aku melihat sendiri rahasia yang membuatnya tetap bersinar. Dan sejak saat itu, hidupku gak pernah sama lagi. Semua orang mengaguminya, tapi gak ada yang tahu apa yang terjadi di balik panggung. Dan di malam terakhir itu, aku akhirnya mengerti kenapa setiap konsernya selalu memakan korban. Kalau kamu pikir dunia hiburan itu cuma soal bakat dan kerja keras, pikir lagi. Karena di balik lampu gemerlap, ada darah yang harus dibayar. Dan siapa tahu, artis favoritmu juga punya perjanjian yang sama. Saya Abdon Story. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Gue nggak pernah nyangka kerja bareng artis sepopuler Lisa bakal jadi pengalaman paling mengerikan dalam hidup gue. Semua orang kenal dia, wajahnya cantik, senyumnya manis, dan setiap penampilannya selalu trending. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang salah. Gue mulai curiga waktu pertama kali nginap di apartemen mewahnya di daerah Kuningan. Malam itu sekitar jam 2 pagi, gue kebangun karena dengar suara perempuan ketawa pelan. Gue pikir itu TV yang nyala, tapi pas gue keluar kamar, ruang tamu gelap, TV mati. Yang bikin merinding, gue lihat Lisa berdiri di depan cermin besar dekat balkon. Dia ngomong pelan kayak lagi ngobrol sama seseorang, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Udah, nanti aku kasih lagi. Jangan sekarang. Suaranya lirih, tapi nadanya kayak takut. Gue bener-bener nahan napas. Gue mau balik ke kamar, tapi lantai dingin banget kayak es. Dan entah kenapa, badan gue kaku. Gue cuma bisa ngeliatin punggungnya sampai dia berbalik. Senyumnya beda. Bukan senyum manis di TV. Senyumnya pucat, dingin, dan matanya kayak kosong. Keesokan harinya, dia berlagak biasa aja. Bahkan sempat bercanda sama kru saat syuting iklan. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin. Setiap habis manggung besar atau menang penghargaan, selalu ada berita kematian di entertainment news. Kadang makeup artis, kadang penari latar, bahkan pernah manajer tamunya meninggal kecelakaan gak jelas. Puncaknya, gue ikut dia ke sebuah acara pribadi di puncak. Katanya cuma kumpul keluarga, tapi begitu sampai, tempatnya bukan rumah biasa. Bangunannya kayak villa tua, banyak patung batu hitam di halaman. Malam itu, gue ngeliat dengan mata kepala sendiri, sebuah ritual yang gak mungkin gue lupain seumur hidup. Gue masih ingat jelas malam itu. Angin di puncak dinginnya nyusup sampai ke tulang. Villa tua itu cuma diterangi lampu minyak di sudut-sudut ruangan. Bau kemenyan bercampur amis darah bikin kepala gue pusing. Lisa duduk di kursi ukir besar, pakai kebaya hitam ketat. Rambutnya terurai, matanya tajam. Bukan tatapan ramah yang biasa gue lihat di TV. Di depannya ada meja kecil dengan sesajen. Bunga melati, nasi tumpeng, segelas darah ayam, dan sesuatu yang gue gak mau percaya. Itu kepala ayam hitam, masih seger, matanya melotot. Tiba-tiba dari pintu belakang muncul seorang lelaki tua bongkok, kulitnya keriput, matanya merah menyala. Dia jalan pelan ke arah Lisa sambil bawa kendi tanah liat. Suaranya berat, serak, tapi jelas. Waktunya membayar sebelum mereka menagih sendiri. Lisa gak jawab. Dia cuma nyodorin amplop coklat tebal dan sebuah foto. Gue merinding waktu lihat fotonya. Itu foto salah satu penari latar yang besoknya dijadwalkan tampil bareng dengan dia di konser besar.
Si lelaki tua senyum, lalu meneteskan darah ayam dari kendi itu ke foto sambil komat kamit baca mantra. Lampu minyak bergoyang sendiri. Gua sempat lihat bayangan hitam gede banget berdiri di pojokan ruangan. Matanya merah, mulutnya penuh taring. Lisa cuma menunduk, lalu pelan-pelan dia mulai tertawa. Tawa pelan yang makin lama makin nyaring sampai semua bulu kuduk gua berdiri. Malam itu gua sadar, setiap suksesnya Lisa, ada nyawa yang jadi bayarannya. Dan yang paling ngeri, dari tatapan si lelaki tua, gua bisa ngerasain. Suatu hari, gua bisa jadi bagian dari bayarannya. Malam itu, konser Lisa penuh sesak. Lampu sorot menari di udara. Penonton berteriak histeris memanggil namanya. Aku, sebagai asisten pribadinya, berdiri di belakang panggung, memastikan semuanya siap. Tapi entah kenapa, udara di sini terasa aneh. Dingin, tapi bukan dingin AC. Lebih seperti hawa lembab yang bikin bulu kuduk berdiri. Lisa muncul dari ruang ganti dengan gaun merah berkilauan. Wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong. Dia berjalan melewatiku tanpa bicara, dan saat dia melintas, aku mencium bau anyir, seperti darah segar. Konser berjalan seperti biasa, sampai di lagu ketiga. Saat Lisa mulai menyanyi, aku melihat sesuatu di layar monitor panggung. Di balik Lisa, ada sosok tinggi kurus, berjubah hitam, wajahnya pucat, dan matanya merah menyala. Aku berkedip dan sosok itu hilang. Tapi di detik yang sama, salah satu penonton di barisan depan tiba-tiba jatuh. Kejang-kejang. Tim medis datang, tapi orang itu sudah tak bernyawa. Semua orang mengira karena sesak atau pingsan. Tapi aku tahu, ini bukan kebetulan. Setelah konser, aku masuk ke ruang ganti Lisa. Dia sedang menatap cermin, tersenyum, tapi pantulannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Pantulan itu justru menatap ke arahku. Bibirnya bergerak, seakan berbisik, "Giliranmu sebentar lagi." Dadaku sesak, aku mundur perlahan. Di luar, sirena ambulans meraung, membawa korban keluar dari arena. Sementara Lisa hanya duduk di kursinya, mengelus gaunnya yang basah oleh noda merah gelap. Dan malam itu, aku sadar, setiap konser Lisa bukan hanya tentang musik, tapi juga tentang memberi makan sesuatu yang lapar, sesuatu yang tak pernah kenyang. 3 hari setelah konser itu, aku memutuskan untuk berhenti. Aku nggak sanggup lagi. Tapi setiap kali aku mencoba pergi, selalu saja ada telepon dari Lisa, atau orang-orang dari manajemennya, atau bahkan pesan yang entah kenapa terkirim dari nomorku sendiri ke ponselku. Isinya cuma satu kalimat, "Jangan pergi, aku masih butuh kamu." Malam itu, aku disuruh datang ke villa pribadinya di daerah Puncak. Katanya mau pesta kecil-kecilan. Begitu sampai, suasana langsung bikin merinding. Lampu temaram, aroma kemenyan menyengat, dan di tengah ruangan ada lingkaran besar yang digambar dengan kapur putih. Di sekelilingnya, lilin-lilin merah berkedip seperti bernafas. Lisa duduk di kursi rotan besar, mengenakan kebaya hitam. Rambutnya terurai, matanya tajam menatapku. "Kamu tahu ya, rahasia aku?" Tanyanya dengan suara yang datar tapi menekan. Aku hanya diam, mencoba mundur. Tapi setiap kali aku mencoba pergi, selalu saja ada telepon dari Lisa, atau orang-orang dari manajemennya, atau bahkan pesan yang entah kenapa terkirim dari nomorku sendiri ke ponselku. Isinya cuma satu kalimat, "Jangan pergi, aku masih butuh kamu."
Malam itu, aku disuruh datang ke villa pribadinya di daerah Puncak. Katanya mau pesta kecil-kecilan. Begitu sampai, suasana langsung bikin merinding. Lampu temaram, aroma kemenyan menyengat, dan di tengah ruangan ada lingkaran besar yang digambar dengan kapur putih. Di sekelilingnya, lilin-lilin merah berkedip seperti bernafas. Lisa duduk di kursi rotan besar, mengenakan kebaya hitam. Rambutnya terurai, matanya tajam menatapku. "Kamu tahu ya, rahasia aku?" Tanyanya dengan suara yang datar tapi menekan. Aku hanya diam, mencoba mundur. Tapi dua pria berbadan besar menutup pintu di belakangku. Lisa berdiri, berjalan mendekat. Di tangannya ada piring perak berisi bunga melati, segelas darah, dan potongan kuku manusia. Dia mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang gak ku mengerti. Lampu berkelip, angin dingin berhembus dari arah lingkaran kapur. Dan tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran itu seperti berdenyut, lalu terbuka sedikit mengeluarkan cairan hitam pekat. Dari dalam, muncul sosok tinggi kurus yang pernah kulihat di konser itu. Wajahnya lebih jelas kali ini. Kulitnya rapuh seperti kertas terbakar, matanya bolong tapi berkilau merah. Tangannya panjang, kuku-kukunya tajam. Dia menatapku dan tersenyum. "Korban berikutnya, kamu," bisik Lisa sebelum mendorongku masuk ke dalam lingkaran itu. Aku berteriak, tapi begitu kakiku menginjak cairan hitam itu, tubuhku seperti disedot ke dalam. Terakhir yang kulihat sebelum semuanya gelap adalah wajah Lisa. Tersenyum lebar, matanya kembali kosong, dan di tangannya, gaun merahnya kembali berkilau. Seolah baru saja minum darah segar. Dan begitulah, aku bukan lagi bagian dari dunia ini. Konser Lisa terus berjalan, ribuan orang bersorak, tanpa tahu bahwa di setiap lagu ada nyawa yang hilang untuk menjaga kilau bintang itu tetap bersinar. Sejak malam itu, Lisa terus bersinar di atas panggung, tapi harganya sangat mahal. Di balik senyum manis dan gemerlap lampu, ada rahasia gelap yang tak pernah boleh terungkap. Korban-korban yang hilang, bayangan hitam yang selalu mengintai, dan suara-suara bisikan dari dunia lain adalah bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Kisah ini bukan hanya tentang ambisi dan popularitas, tapi juga tentang betapa dalamnya cinta dan keputusasaan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Dan buat kalian yang menonton, ingatlah, terkadang bayangan yang paling gelap ada di dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya. Kalau cerita ini bikin bulu kudukmu berdiri, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, biar kamu nggak ketinggalan cerita horor nyata dan misteri paling menyeramkan dari Updane Story. Ingat, dunia ini penuh rahasia yang tak semua orang berani tahu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan jangan pernah merasa sendiri di kegelapan.